Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, teman-teman, KPU sudah menetapkan ya 3 pasangan capres-cawapres, yaitu ada pasangan Prabowo, pasangan Ganjar, dan pasangan Anies Baswedan. Ya, apa boleh buat, majunya Gibran memang kontroversi, tapi sudah diputuskan dan saatnya teman-teman berjuang mendukung pasangan yang teman-teman rasa terbaik untuk Indonesia. Tapi ada satu pertanyaan gitu ya yang ada di dalam diri saya gitu ya. Kenapa ya Presiden Jokowi itu harus cawe-cawe terlalu dalam gitu ya dan bahkan harus anaknya yang maju padahal demokrasi kita yang natural dan tanpa campur tangan kekuasaan itu bisa melahirkan sosok Pak Jokowi. Ngerti nggak teman-teman? Jadi demokrasi kita yang tanpa campur tangan kekuasaan itu bisa melahirkan sosok terbaik yaitu Presiden Pak Jokowi. Percaya nggak teman-teman? Artinya anda kali ini demokrasinya tanpa campur tangan kontroversi Gibran ini, dia pun akan melahirkan lagi sosok terbaik seperti Presiden Jokowi. Itu kenapa saya bingung juga, kenapa ya ketakutan banget, kenapa ya harus Gibran, padahal demokrasi kita 10 tahun ini sudah membuktikan melahirkan yang namanya Joko Widodo. Salah satu presiden terbaik yang pernah ada yang dimiliki Indonesia. Lalu kenapa orang yang dilahirkan oleh demokrasi tersebut ketakutan? Kita harus pilih pemimpin begini, kita harus pilih pemimpin begini, sampai bahkan dia harus cawe-cawe terlalu dalam. Padahal dia harusnya percaya pada demokrasi yang sudah menciptakan dirinya menjadi presiden terbaik. Gitu ya teman-teman. Tapi itu makanya saya bilang terlalu dalam kayaknya. Tidak terselami oleh kita yang jauh dari luar istana ini. Tapi ya itu ya, inti poinnya kita bisa lihat bahwa memang ada kepentingan meneruskan kekuasaan sih di sana gitu ya. Dan dorongan publik ternyata tidak mampu membuat sang pangeran mundur ya, entah karena rasa malu gitu ya teman-teman, atau terbebani dengan putusan itu, tapi tampaknya tidak. Malah Gibran mempertanyakan pidato Megawati yang menyebut ada kegelapan hukum. Nah Gibran, tunjukkan saja, buktikan kalau memang ada kecurangan dalam putusan MK tersebut. Saya rasa Mas Gibran tidak baca koran atau tidak buka televisi atau tidak baca media, saya tidak mengerti ya teman-teman. Ya sudahlah, yuk kita simak teman-teman. Di sini ada para artis yang makin berani. Ternyata artis ini juga ada di pihak yang pro demokrasi dan tidak mewakili Gibran loh. Ingat ya, Gibran itu adalah jelmaan anak muda yang diharapkan bisa mengambil segmen-segmen anak muda. Tapi sejauh ini yang viral itu anak muda yang berbalik melawan majunya Gibran gitu ya teman-teman. Yuk kita simak videonya. Kemarin Maman datang. Pamanku dari MK. Dibawakannya aku jabatan. Kiki ini berani banget ya. Dibawakannya aku jabatan. Ya benar sih, langsung jadi cawapres ya Mas Gibran ya. Wakilnya umur berapa? 40 tahun? Wakilnya Ketua operasi partai itu? enggak 40 tapi berpengalaman. Nggak peduli umur ya? Enggak, yang penting berpengalaman gitu. Pernah melakukan atau pernah menjabat dan dipilih berdasarkan pemilihan yang resmi gitu. Pengalaman nomor 1, umur maka nanti lah. Umur. Yang penting pengalaman. Pengalaman. Didukung sama keluarga kalau pengalaman. Pengalaman. Iya, bener kan? Iya. Maksudnya kan pengalaman pasti kan gara-gara ibunya sering support, bapaknya sering Iya, support. benar. Dan Nonton di disupport acara lomba. Benar. Dan keluarga juga ternyata mensupport gitu. Ayo dong, gitu. Kalau walaupun anaknya nggak mau ya, gitu. Anaknya nggak mau cuman, ayo, bisa deh. Ternyata di rumah kan bisa nyanyi. Ayo sekarang nyanyi. Oh. Tapi di tempat yang lebih gede gitu. Mama nggak mau. Di rumah kan bisa nyanyi. Ayo, nyanyi ya. Sambil dicubit paha belakangnya dikit. Ayo nyanyi. Jangan bikin malu mama. Nyanyi gitu. Gitu. Mas jangan di situ Mas. Kita lagi bahas keluarga saya nih. Buat keluarga yang lain. Ya, ini adalah anak-anak muda pekerja kreatif ya. Ternyata tidak menggebu-gebu pilih Gibran. Terus bikin lagu, bikin sebuah statement yang menggelora, menyatukan anak-anak muda di sebuah forum besar, maju dukung Gibran. Ternyata nggak ada yang seperti itu reaksinya hari ini. Banyak tuh yang dukung memang lapisan masyarakat yang tidak terinformasi ya, atau yang menganggap dinasti politik itu tidak masalah. Justru kalau dari anak-anak muda yang dianggap diwakili Gibran sebenarnya menolak ya teman-teman. Jadi ini sebuah paradoks ya. Malah yang dianggap diwakilkan malah tidak merasa terwakili. Jadi ini paradoks ya teman-teman. Jadi inilah bentuk kritisnya anak muda. Dan ternyata anak muda Indonesia itu keren sih, masih kritis. Walaupun banyak banget yang belum
menyadari gitu ya teman-teman. Misalnya soal ketika ditanya di sebuah kampus Trisakti itu ada loh mahasiswa Trisakti itu yang memilih Prabowo gitu ya teman-teman. Terlepas dari apapun ya Prabowo itu berbuat atau tidak, tapi kan Prabowo itu bagian dari Orde Baru. Nah seharusnya ada sensitivitas ya dari mahasiswa ini karena kakak-kakaknya itu meninggal loh teman-teman, wafat dalam mereformasi, menciptakan reformasi di negara ini. Tapi mereka bisa loh bilang memilih Prabowo. Ini kembali lagi, terlepas dari Prabowo terlibat atau tidak, tapi faktanya dia adalah tokoh yang lahir dari orde itu. Harusnya ada sensitivitas kan. Nah tapi enggak loh. Makanya saya bilang Gen Z itu apakah tidak terinformasi dengan apa ya, bacaan-bacaan sejarah, tidak detail, tapi apakah sedikit banyak itu nggak terinformasi. Saya cukup kaget juga ya. Ada di medsos gitu tersebar video dimilih dukung siapa, ada yang jawab tuh milih Prabowo, mahasiswa Trisakti gitu. Wah, kaget juga gitu ya teman-teman, yang nggak tahu ya, mungkin belum terinformasi ya, saya nggak ngerti juga. Bisa sih sekeluarga bisa dapat jabatan kayak gitu. Iya, bisa dong. Bisa sekali. Ada yang juga bapaknya baru presiden juga. Bapak Presiden? Iya, anaknya apa wali kota apa gitu ada. Wali kota terus? Ya, penjual pisang. Enggak usah diterusin, Mas. Ya lanjutin Mantunya juga wali kota. Anak yang kedua? Ini ngomongin pemerintahan Nigeria. Ngomongin pemerintahan Nigeria gitu ya, bukan Indonesia loh teman-teman, ini pemerintahan Nigeria kata Rispo tadi ya. Gibran Raka Buming Raka yang booming karena gol putusan MK, diusung Partai Golkar menyalip Bapak RK, tinggalkan PDI dengan PD demi Pak D. Aduh. Kalau kemarin ada Anies Imin jadi Amin, Ganjar Mahfud jadi Gamut, sekarang ada Prabowo Gibran jadi bocil. Prabowo sama anak kecil. Karena dia ini kan cawapres paling muda. Emang sih mewakili milenial banget, dan cara berpolitik aja milenial banget. Pengen yang instan. Lagian ngapain sih Mas lari kenceng-kenceng, awas aus. Ya gue lupa, lu udah aus ya, aus kekuasaan. Pengen banget jadi sosok lo. Sadar baru 2 tahun mimpin Solo. Kalau pengalaman masih Solo, itu nggak boleh sok loh. Tapi jangan gitu, ini pencetak sejarah baru loh. Oke. Karena satu-satu cawapres yang dipilih bukan karena bakat, tapi karena bakat. Ya itu teman-teman ya, jadi dalam candaan para seniman ini, para aktor, para komedian ini ada kebenaran, tapi memang begitulah cara mereka apa ya, mengkritik dibungkus dengan lawakan. Tapi kalau teman-teman bisa mencerna, ini sama kerasnya dengan kita yang mengkritik dengan keras dengan orang-orang yang berdemo di depan KPU misalnya, berteriak bahwa Gibran harus didiskualifikasi, sama kerasnya sebenarnya. Jadi artinya walaupun dalam bentuk komedi, ini adalah kritik sosial yang sebenarnya harus tetap dipertimbangkan gitu ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.